Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Selamat bergabung. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa melihat ilmu-ilmu tentang budidaya kroto yang sangat-sangat bermanfaat ini. Oke guys, tak lupa sholawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, saya mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe channel ini. Ya, jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar ya. Coret-coret saja di kolom komentar pertanyaan apa saja, silahkan ya. Dan jika ingin bertanya lewat WhatsApp, silahkan dicatat nomor WhatsApp sebagai berikut. Nah, itu sudah nongol WhatsAppnya, silahkan dicatat ya. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang mengatasi masalah budidaya kroto. Ya, seperti itu. Mengatasi masalah budidaya kroto seperti itu ya. Banyak sekali dari permasalahan teman-teman yang bertanya di kolom komentar atau WhatsApp itu, pertanyaannya itu pasti masalah dan masalah itu. Ya, seperti itu. Ya, perlu diketahui budidaya kroto itu memang sangat mudah bagi mereka yang sudah tahu ilmunya dan sudah diuji coba sendiri, dan ada juga yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil gitu ya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman dari teman-teman kroto yang sudah mencoba dan ada juga yang berhasil, alhamdulillah, yang bertanya ke saya seperti itu, bagaimana sih solusinya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Apakah kamu mengalami permasalahan dalam peternak semut rangrang? Karena salah satu dari permasalahan itu karena suhu dan kelembaban itu yang penting itu. Penting untuk rak Anda itu, rak semut rangrang Anda itu suhu dan kelembaban itu harus, ruangannya itu harus selalu ideal, itu harus bagaimana gitu caranya gitu ya. Nah, kini kamu bisa mengatasi permasalahan tersebut. Caranya yaitu dengan menggunakan model pengaturan suhu dan kelembaban ruangan budidaya kroto berbasis microcontroller Arduino terintegrasi aplikasi. Nah, itu nama alat itu. Alat ini merupakan suatu teknologi untuk merekayasa suhu dan kelembaban ruangan budidaya kroto Anda itu. Jika biasanya suhu dan kelembaban budidaya hanya mengandalkan kondisi alam semata, nah, kini dengan menggunakan alat yang tadi saya sebutkan ini, kamu dapat merekayasanya hanya dengan memadukan beberapa alat elektronik seperti kipas, lampu, dan humidifier yang dikontrol menggunakan microcontroller. Kemudian laporan dari perubahan suhu dan kelembaban dapat dimonitoring melalui aplikasi canggih terutama ya. Kroto atau telur semut rangrang, nah ini biasanya dipanen oleh peternak dari pohon ke pohon secara langsung itu. Namun dengan adanya budidaya kroto bisa langsung memanennya dengan ruangan budidaya seperti mas-mas yang bertanya, dan saya sendiri juga seperti itu. Media pengembang biakannya itu pun bisa dari toples, paralon, atau bambu seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kroto memiliki beberapa manfaat
Yang pertama biasanya digunakan untuk pakan burung kicau ya, seperti itu ya. Dijadikan bahan pangan seperti di Thailand, pangan manusia karena mengandung protein yang cukup baik. Ada juga yang mengonsumsi kroto untuk peningkat stamina dan juga obat sesak napas gitu. Seperti itu. Nah, itu penerapannya. Kembali lagi ke alat yang tadi ya, alat canggih yang tadi. Penerapan teknologi rekayasa suhu dan kelembapan ruangan budidaya kroto ini juga bisa melalui manual juga ya. Penerapan teknologi ini membutuhkan beberapa komponen dan alat elektronik, yaitu microcontroller. Jika Anda tidak mempunyai microcontroller, ya sudah tidak apa-apa, memakai kipas juga tidak apa-apa. Dan sensor suhu dan kelembapan itu alatnya juga ada, itu sensor suhu dan kelembapan itu berapa derajat itu banyak juga di toko online gitu ya, untuk melihat suhu dan kelembapan itu. Kipas, lampu humidifier itu ya, lampu seperti otomatis gitu. Banyak juga di peternak ayam juga menggunakan lampu seperti itu. Iya, jika terlalu panas nanti akan meredup sendiri, dan jika terlalu dingin nanti akan memanaskan sendiri, seperti itu. Alatnya itu seperti itu ya, otomatis gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau saya sendiri sih belum mencoba ya, itu untuk para teman-teman saya yang sudah maju berkembang gitu. Banyak menggunakan itu, soalnya kan serba otomatis. Kalau saya sendiri sih memanfaatkan udara dari alam saja, terus saya sedot pakai blower gitu, seperti itu. Terus juga yang penting ada sirkulasi udara yang masuk. Terus atap daripada genteng saya ini, atap dari rumah khusus kroto itu saya gunakan itu atap kaca ya, tapi tidak secara langsung mengarah cahayanya itu mengarah ke rak gitu, jangan, itu harus terkena sedikit saja gitu, seperti itu. Nah, untuk mengenai kelembapan itu harus dijaga dengan cara, jika terlalu kering atau terlalu banyak angin seperti ini ya, musim kalau di sini tuh musim ketiga namanya. Musim ketiga itu artinya, itu kata orang Jawa, kalau musim untuk bahasa Indonesianya itu musim kekeringan. Kalau musim kekeringan itu hujan itu tidak mau datang ya, hanya mendung-mendung saja. Dan angin ini terutama anginnya itu sangat kencang sekali dan menimbulkan itu kering. Kaki saja itu bisa kering gitu, retak-retak gitu, karena anginnya itu terlalu kencang gitu. Nah, seperti itu. Jika terlalu banyak angin, blower yang saya gunakan itu saya matikan saja gitu. Memanfaatkan dari jendela-jendela saja itu sudah cukup. Nah, seperti itu. Dan kalau musim kekeringan sudah datang, musim panas itu harus rajin menyemprot air, seperti apa ya, semprotan yang halus gitu tuh, biar untuk mengganti udara-udara seperti udara hujan gitu, seperti ya disiram pakai air hujan seperti itu, biar tidak kehausan gitu ya. Semut rangrang juga suka sama air yang tidak ada rasanya gitu, tapi pakai air sumur saja ya. Nah, air gula juga harus setiap hari diganti, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Harus stabil ya mas ya, harus selalu diperhatikan raknya itu, jangan ditinggal begitu saja gitu, kasihan gitu. Makanannya juga harus proteinnya tinggi. Jika tidak mau mendapatkan ulat Hongkong, maksudnya membeli ulat Hongkong, bisa juga melalui yang alami-alami saja, itu yang gratis, seperti berburu cicak atau berburu kadal ya, seperti itu. Tergantung lingkungan Anda itu banyak hewan apa gitu. Jika banyak belalang di sawah-sawah atau di tempat kebun, tangkap saja itu belalang yang banyak.
lalu dilempar ke semut rangrang gitu, kakinya diberi tilin supaya tidak loncat gitu. Nah seperti itu. Cari makanan yang berprotein tinggi, kalau bisa cacing tanah, tapi kalau cacing tanah jangan terlalu banyak, soalnya cacing tanah itu banyak mengandung air, kalau digigit itu airnya pecah nanti, cairannya luar biasa lengket gitu. Semut rangrang tidak suka yang namanya lengket-lengket gitu. Ya seperti itu cara menghadapi musim panas gitu ya, harus ekstra hati-hati ya. Oke guys, seperti itu saja penjelasan dari saya. Rekayasa suhu kelembaban itu cara mengatasi budidaya kroto, seperti itu cara mengatasinya. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan coret-coret saja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.